Kisah Yos Sudarso dan Laut Aru. Tahukah kamu bahwa ada seorang prajurit laut Indonesia yang memilih tenggelam bersama kapalnya demi memastikan merah putih tidak pernah jatuh kembali ke tangan penjajah? Ini adalah kisah Laksamana Madya Yos Sudarso, pahlawan samudra yang gugur dalam misi rahasia paling berbahaya di sejarah Indonesia modern. Awal tahun 1960-an, Indonesia baru merdeka, tapi satu wilayah besar di timur Nusantara masih dikuasai Belanda, Irian Barat. Belanda menolak menyerahkan wilayah itu. Mereka bahkan membentuk negara Papua Boneka dan mengirim kekuatan militernya untuk mempertahankannya. Presiden Soekarno marah. Pada 19 Desember 1961, ia mengeluarkan keputusan besar. Trikora, Tri Komando Rakyat, komando untuk membebaskan Irian Barat dari kolonialisme Belanda. Dan di barisan terdepan operasi itu, berdirilah Angkatan Laut Republik Indonesia. Pramisi Laut Aru. Di sebuah kapal komando yang diterangi lampu merah redup, para perwira Angkatan Laut berkumpul. Di tengah mereka, berdiri seorang tokoh berwibawa dengan suara tegas. Letkol Laut Yos Sudarso, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut. Di depannya, terbentang peta Irian Barat. Malam itu, mereka merancang operasi rahasia. Menembus barisan Belanda, mengawal pasukan khusus, memetakan kekuatan musuh, membuka jalur untuk operasi besar Mandala. 3 kapal torpedo dipilih, RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Macan Harimau. Kapal-kapal kecil ini tak sebanding dengan kapal Belanda, tapi misi ini bukan tentang kemenangan cepat. Ini tentang mengirim pesan kepada dunia. Indonesia tidak akan menyerah. Saat tengah malam tiba, ketiga kapal itu bergerak pelan meninggalkan pangkalan. Hanya suara mesin dan ombak yang menemani mereka. Laut Aru memanas. 12 jam, 18 jam, 24 jam perjalanan. Semua berjalan senyap. Sampai tiba-tiba radar mendeteksi sesuatu. Sebuah cahaya. Lalu, suara sirene dari jauh. Musuh ditemukan. Sebuah pesawat patroli Belanda, Neptune, terbang rendah melewati gelap malam. Lampu sorotnya menembus gelombang hitam. Tak lama, sinyal radio mengabarkan. Destroyer Everson berada di jalur kita. Dalam sekejap, semua lampu kapal dimatikan. Anak buah menyeret torpedo ke posisi tembak. Yos Sudarso berdiri di dek dengan wajah tegas. Ia tahu pertarungan ini tidak seimbang, tapi mundur bukan pilihan. Pertempuran Laut Aru, letupan pertama terdengar, cahaya besar menerangi langit malam. Everson menembak. Meriam 120 mm Belanda menghantam laut dekat RI Macan Kumbang. Gelombang besar menyapu dek. Anak buah berlari mencari perlindungan. Di kapal komando RI Macan Tutul, Yos Sudarso memberikan perintah cepat. Semua ke posisi tembak, jangan panik, kita hadapi mereka. Serangan udara datang tiba-tiba. Pesawat Neptune menembakkan roketnya ke arah kapal Indonesia. Salah satu ledakan mengenai bagian belakang Macan Tutul. Api berkobar, asap hitam memenuhi jembatan kapal. Tapi di tengah kobaran api dan gelombang yang menelan cahaya, suara Yos Sudarso masih terdengar tegas. Kobarkan semangat pertempuran, kobarkan, kobarkan semangat. Itulah kata-kata terakhirnya. Tiba-tiba, sebuah tembakan meriam menghantam sisi kapal. Macan Tutul terbelah. Kapal itu mulai miring, lalu perlahan tenggelam ke dalam gelapnya Laut Aru. Yos Sudarso gugur di tempat ia berdiri.